Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Di sini sudah ada kemasan digital multimeter yang tentunya kita akan bahas tentang digital multimeter ini. Kalau dari segi kemasan memang digital multimeter yang ada di dalam ini masih misteri. Karena pada bagian boxnya tidak ada brand maupun tipe dari digital multimeter yang ada di dalam box ini. Jadi hanya box berwarna hitam dan gold. Ada tulisan digital multimeter bagian depan, bagian kiri, dan bagian belakang. Hanya ada tulisan made in China, tidak ada brand maupun tipe. Jadi langsung saja kita buka box ini. Ya, ini ada di dalam boxnya ada unit multimeternya, lalu ada kabel tes positif dan negatif, kemudian ada buku manual 2 buah. Yang pertama itu dengan bahasa Inggris, yang kedua dengan bahasa Cina. Nah, kalau isi boxnya hanya itu aja. Kita buka dulu untuk unitnya. Unit digital multimeter dengan merek Aneng, tipe M167. Jadi kalau di Cina itu kan memang banyak pabrik punya produk, tapi sengaja nggak dibikin brand. Jadi kalau ada yang punya uang kemudian punya uang dan punya brand, kepengen suatu produk tertentu, nah mereka biasanya menghubungi pihak-pihak pabrikan yang tidak ada brand seperti itu, dan beli banyak kemudian di branding sendiri. Itu banyak, power tool pun banyak ya yang seperti itu. Jadi sebenarnya brand itu tidak membuat sendiri, tapi beli dari pihak lain kemudian di branding dengan nama brand sendiri. Salah satunya mungkin seperti Aneng ini. Jadi karena dari boxnya tidak ada tulisan Aneng maupun tipe produknya, hanya digital multimeter seperti itu saja. Kita bahas saja tentang digital multimeternya ya. Kalau brand ya sudahlah. Ini di sini ada digital multimeter dengan tipe M167. Kalau pada unitnya dapat mengukur voltase baik AC maupun DC maksimal 600 volt. Dan untuk pengukuran ampere itu juga bisa untuk AC dan DC, tapi maksimum hanya 4 ampere. Kemudian untuk tahanan atau resistor maksimal 40 mega, dan di sini ada lambang buzzer kurang dari 50 ohm. Sudah, kalau yang didapat hanya ini, sedangkan ini menggunakan baterai. Baterainya A3 2 buah ya. Butuh A3 2 buah, kita pasang dulu. Langsung menyala pada posisi auto. Untuk kabel tes panjang total saya ukur dengan meteran dari ujung besinya ke sini itu 73 cm. Oh ya, sebelum kita pasang untuk kabel tesnya, kita cek untuk NCV-nya ya, atau not contact voltage. Jadi bisa mendeteksi arus listrik tanpa harus bersentuhan dengan tembaga kabelnya langsung. Jadi ini sensor NCV. Nanti sensor ini kita dekatkan ke kabel maupun pipa kabel. Jadi tidak harus kontak dengan kabelnya langsung, dari pipa pun bisa. Nah, itu tinggal tergantung seberapa sensitif dari sensornya ini sendiri. Sini saya sudah menyiapkan untuk terminal dan kabel listrik AC. Oh, jadi harus ditahan ya. Untuk mengaktifkan NCV-nya harus ditahan. Nah, seperti ini. Ini bunyi titit. Nah, ini hanya satu strip. Berarti arusnya kurang kuat, entah arusnya yang kurang kuat atau sensornya yang memang
kurang peka. Nah, jadi ketika sangat dekat dengan kabel, dia akan bunyi dengan interval yang lebih cepat. Nah, itu kalau untuk fungsi NCV atau Not Contact Voltage. Selanjutnya kita akan pasang. Oh ya, kalau untuk tombol NCV tadi, kalau untuk ditahan, dia akan berfungsi sebagai NCV, tapi kalau untuk ditekan sekali, nah ini dia akan berfungsi sebagai center. Ya, seperti itu ya. Kemudian di sebelahnya kita akan tes untuk tombol H, atau ini indikator untuk backlight ya. Jadi untuk menyalakan lampu pada LCD-nya. Jadi kalau H ini maksudnya adalah hold. Jadi nanti ketika angkanya naik turun, itu kita bisa hold di angka tertentu. Kemudian kalau tombol ini kita tahan, nah itu berfungsi untuk menyalakan lampu pada LCD-nya. Sekarang kita coba tes untuk mengukur voltase baik listrik AC maupun DC. Nah, untuk yang pertama kita akan mengukur untuk listrik AC. Nah, jadi untuk membacanya ada jeda ya. Nah, kan sedikit ada jeda tapi nggak masalah. Lagi-lagi ini untuk aneng terbaca 233 volt. Jadi sudah lebih 230 volt, lebih dari 230 volt untuk nilai yang terbaca. Padahal saya menggunakan dua alat yang lain selain merek Aneng dan Zoyi, itu terbaca maksimal 225 volt. Jadi ya kurang lebih ini kalau untuk standar pakai Aneng, saya sarankan dikurangi 10 untuk khusus untuk voltase listrik AC ya. Karena beberapa merek Aneng dan Zoyi yang pernah saya pakai itu pasti membaca lebih dari 230 volt. Tapi nggak apa-apa, jadi tinggal dikurangin 10 volt saja. Itu khusus untuk listrik AC, tapi kalau listrik DC dia nggak masalah. Ini kita coba tes untuk listrik DC. Dia pengukurannya standar, normal maksudnya, normal. Jadi kalau terbaca 12,6 volt di voltmeter maupun dengan multitester yang lain itu terbaca ya sekitar sini 12,6 volt ini. Itu kalau untuk listrik DC sama. Yang sedikit berbeda hanya untuk listrik AC. Itu tadi fungsi untuk mengukur voltase listrik baik DC maupun AC sudah kita tes. Kemudian ini untuk mengecek sambungan atau short, atau memastikan bahwa jalur itu tersambung atau tidak, tinggal kita tempelkan saja. Walau membacanya tetap ada delay ya. Nah, jadi ketika kedua besi ini dihubungkan, dia buzzernya itu tidak langsung berbunyi, tapi ada jeda sekitar 1 detik, 1-2 detik baru dia berbunyi. Sekarang kita coba ukur. Di sini saya sudah mempersiapkan untuk elko beberapa nilai resistor dan dioda. Nah, ini alat ini mampu membaca atau tidak ya. Ya, jadi bisa kalau untuk mengukur elko. Jadi bisa kalau untuk ngecek elko intinya bisa ya. Nggak tahu kalau yang ini kok nggak bisa. Apa nilainya terlalu besar? Ya mungkin nilainya terlalu besar ya. Ini 2200 mikro. Kalau yang ini hanya 1000. Ya jadi kalau pada buku manualnya itu memang maksimal 2000 mikro ya. 2000 mikro yang bisa diukur. Nah ini tadi sampai 2200 makanya tidak terbaca. Kalau yang 1000 dia bisa. Kalau yang 1000 mikro dia bisa memastikan ini masih menyala atau tidak. Nah, itu sudah ada angkanya.
Sekarang kita cek untuk mengukur resistor. Di sini saya sudah sediakan beberapa ukuran. Nah, yang pertama memang saya tandai, yaitu 100K. Jadi ini nilai resistornya yang pertama itu kita ukur 100K. Jadi sudah ketahuan ya. Ntar yang selanjutnya bisa benar nggak angkanya. Sembilan puluh 99,8K. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini 9,8K. Ya memang ini resistor 10K. Benar. Kemudian yang berikutnya nah ini resistor sebenarnya nilainya 56 ohm. 56 ohm tapi di situ terbaca 57. Nah ini nggak tahu nih kalau yang ini entah resistornya yang rusak atau gimana. Ini sebenarnya nilainya 10 ohm 2 watt tapi kok dia terbaca short. Jadi yang ini nggak bisa diketahui nilai dari resistornya pada multitesternya ya. Karena sebenarnya hanya 10 ohm. Tapi kok terbaca short. Mungkin resistornya yang rusak. Atau range-nya nggak masuk karena ini 2 watt. 10 ohm 2 watt. Kemudian untuk ngecek dioda. Nah untuk dioda ini kalau hanya salah satu sisi yang terbaca. Jadi kan ini posisi positifnya di sebelah kanan, negatifnya sebelah kiri. Nah dia muncul angka, tapi kalau kita balik, harusnya dia nggak muncul angka atau nggak merespon. Berarti ini diodanya masih benar. Tapi kalau diukur bolak-balik dia muncul angka, berarti diodanya yang sudah rusak. Jadi seperti itu, tadi sudah kita gunakan digital multimeter ini untuk mengukur voltase, baik untuk DC maupun listrik AC. Kemudian juga sudah kita gunakan untuk mengukur baik itu mulai dari elko, resistor, dan dioda. Kemudian fungsi NFC tadi juga kita sudah coba. Jadi intinya alat ini berfungsi sesuai fungsinya. Hanya saja yang untuk catatan tadi hanya listrik AC ya. Menurut saya untuk multimeter ini ada lebih 10 volt khusus untuk mengukur listrik AC. Tapi kalau untuk listrik DC dia normal. Nilainya itu normal. Kemudian alat ini simple. Kecil maksudnya. Kecil ini dimensinya sekitaran, ini saya ukur dari NFC-nya ya, dari sensor NFC-nya itu sekitar 12,5 cm dengan lebar 6 cm dan ketebalan kurang lebih 3 cm. Jadi alat ini kecil juga ringan. Ini kita coba ukur beratnya. Ini sudah dengan baterai, beratnya hanya 91 gram, nggak nyampe 1 on. Jadi alat ini ringan. Kemudian Aneng M167 ini saya beli kisaran harga 80 ribuan. Jadi untuk digital multimeter enggak yang harganya tidak sampai 100 ribu sudah dapat sensor NCV ini. Jadi kalau cocoknya mungkin ini karena tidak bisa untuk mengukur elko dengan nilai besar, mungkin ini cocok untuk digunakan untuk teknisi HP mungkin yang ingin baru memulai. Saya rasa ini bisa menjadi salah satu pertimbangan ketika ingin membeli multimeter yang digital. Atau cocok juga ini untuk penggunaan rumahan. Jadi karena sudah ada fitur NCV ini untuk ngecek mati lampu atau tidak, nah ini bisa. Jadi cukup mengaktifkan fitur NCV, kemudian ketika listrik di dalam rumah mati, itu bisa kita cek di dekat kabel PLN yang di dekat termis atau di dekat MCB. Itu kita bisa cek di situ.
Kalau memang tidak ada respon, berarti memang benar mati lampu. Tapi kalau ada respon, mungkin ada instalasi listriknya yang rusak. Jadi kalau untuk ngecek mati lampu atau tidaknya, nggak perlu nanya tetangga ya. Jadi cukup dengan alat ini, kemudian didekatkan dengan kabel PLN yang dekat MCB bagian luar atau termis, atau meteran listrik. Nah itu kalau tidak merespon, berarti memang lagi mati lampu. Baik, saya rasa cukup sekian cerita saya tentang digital multimeter dari Aneng dengan tipe M17. Semoga memberi gambaran bagi rekan-rekan yang ingin membeli digital multimeter seperti ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.